Apabila Tuhan memperkenankan saya terpilih menjadi Eporus HKBP, beberapa hal yang saya lakukan. Pertama, membuka telinga dengan selebar-lebarnya untuk mendengar masukan, usulan, bahkan kritik dari siapapun. Kedua, menggembalakan HKBP dalam semua aras pelayanan kita dengan prinsip bulus mula ulaun. Yang ketiga, melaksanakan mutasi dengan prinsip merit system dan menghargai local wisdom gereja HKBP, yaitu Parhaha Maranggion. Bakal calon Eporus HKBP, Pendeta Maulinus Wellington Siregar memaparkan pandangannya dalam diskusi terbuka bertema Menatap Masa Depan HKBP, yang diselenggarakan dalam rangkaian acara Parheheon Ama, Pojok Partungkoan Seksi Ama HKBP Menteng, Jakarta, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Diskusi ini menjadi ajang penting bagi jemaat untuk mendengar visi dan program dari 3 bakal calon Eporus HKBP, yaitu Pendeta Maulinus Wellington Siregar, Pendeta Rohida Situmorang, dan Pendeta Victor Tinambunan. Dipandu oleh Dr. Sahala Lumban Gaol, diskusi berlangsung dinamis. Para bakal calon Eporus mengupas tuntas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh HKBP saat ini, dari jumlah jemaat aktif hingga masalah keuangan dan pelayanan. Dalam pemaparannya, Pendeta Maulinus Siregar menyampaikan secara gamblang potret jemaat HKBP dan tantangan masa depan. Selain menanggapi sentralisasi keuangan HKBP, Ketua Rapat Pendeta HKBP ini juga mengapresiasi atas kepemimpinan HKBP saat ini dan menguraikan rencana strategis HKBP tahun 2024 sampai tahun 2028 serta 11 agenda utama dan misi transformasi HKBP guna melangkah menuju HKBP yang lebih efisien dan berintegritas. Berikut paparan lengkap Pendeta Maulinus Wellington Siregar yang disiarkan secara live dari YouTube HKBP Menteng. Saya sangat berbahagia diundang dalam kesempatan ini. Saya merasa dihormati untuk hadir dalam sebuah acara yang telah dipersiapkan oleh Pengumuman Ama HKBP Menteng sebagai calon Eporus yang telah dengan niat yang sungguh-sungguh bersumber dari Tuhan dengan tulus akan mempersembahkan hidup saya untuk menjadi pimpinan HKBP. Saya akan menyampaikan hal-hal yang sangat penting untuk acara kita pada saat ini. Kalau kita bicara tentang menatap masa depan HKBP, maka kita harus melihat kondisi real gereja kita saat ini. Mungkin beberapa statistik yang perlu untuk dikedepankan untuk melihat peluang dan kesempatan gereja kita dalam menatap masa depan. Gereja kita terdiri dari 32 distrik, 839 resort dan 3.686 huria dengan komposisi jemaat terdiri dari sekolah minggu, ada remaja, ada naposo, ama, ina, juga ada lansia. Dan berdasarkan apa yang dikumpulkan oleh Kabalitbang HKBP dan statistik kita terakhir ini, jumlah jemaat HKBP terhitung 3 juta berdasarkan database yang telah dikonfirmasi yang secara ofisial disampaikan di rapat MPS. Meskipun sebenarnya jemaat HKBP diperkirakan 5-6 juta, tetapi angka itu belum dapat kita rilis secara resmi karena angka yang boleh dirilis adalah angka 3 juta ini. Dengan jumlah jemaat seperti ini, tentu HKBP memiliki begitu banyak kesempatan dan peluang dalam pengembangan pelayanan ke depan. Karena dari sekitar 3 juta jemaat itu, 50% lebih adalah sekolah minggu pemuda dan remaja dan pemuda maksud saya. Dan tentu ini adalah sebuah modal besar dalam pengembangan gereja kita di
masa-masa mendatang. Dari jumlah jemaat yang telah saya sampaikan tadi, kita sebenarnya masih memiliki sebuah tantangan yang perlu untuk diatasi dan dipikirkan dalam bentuk program-program yang real dan program-program yang aktual ke depan. Karena hingga saat ini, kalau dihitung dari average rata-rata yang mengikuti ibadah di gereja HKBP masih sekitar 30% dari jumlah yang telah saya sampaikan tadi. Nah, tentu ini sebuah tantangan yang cukup serius bagi gereja kita. Dengan angka 30% inilah HKBP dapat menghimpun dana ke BPSK dalam rangka menutupi seluruh kos pembiayaan, penggajian seluruh full-timer atau pelayan penuh waktu di gereja HKBP dan juga biaya operasional dari tingkat pusat, distrik, resort. Nah, tentu ini merupakan sebuah tantangan kita karena kita belum dapat mengoptimalkan jumlah jemaat yang menghadiri persekutuan-persekutuan di tengah-tengah gereja. Tapi saya memberikan apresiasi yang tulus kepada pimpinan HKBP di periode ini, khususnya kepada UPY Porus HKBP yang terus dengan kecepatan tinggi, bahkan kadang-kadang speeding ya, untuk menempuh sebuah tujuan tertentu, telah dapat menuntaskan pembayaran dana pensiun, melunasi utang-utang yang cukup besar, termasuk juga membayar utang yang belum terbayarkan sampai sebelum pembayaran yang sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu, yaitu beban hutang kita kepada Gedung Sopo Marpikir HKBP. Karena itu saya cukup gembira melihat apa yang telah dicapai oleh pimpinan kita dalam beberapa program-program yang telah dapat dilaksanakan. Karena itu berdasarkan pemetaan yang sudah saya sampaikan tadi, tentu kita ingin mencapai beberapa hal yang perlu melalui sebuah sinergitas kerjasama yang baik dari seluruh pengerja dalam struktur organisasi kita, dari pusat hingga ke huria, dengan mengupayakan dalam satu periode ke depan, jumlah warga jemaat yang menghadiri kebaktian-kebaktian di gereja harus kita pacu dari 30% hingga sampai 75%, supaya paralel dengan apa yang kita harapkan dengan income yang dapat diperoleh untuk menutupi dan dapat membiayai seluruh pekerja penuh waktu di HKBP dan dapat membiayai biaya operasional HKBP yang hingga pada saat sekarang ini belum dapat secara optimal menutupi seluruh kos operasional HKBP. Karena itu, maka saya memiliki sebuah kerinduan dan sebuah komitmen ke depan bahwa HKBP harus menetapkan berbagai program-program yang unggulan yang dapat meningkatkan peran serta dan melayani remaja, pemuda dan sekolah minggu yang kita lihat masih perlu untuk kita tingkatkan ke depan. Kalau kita belajar dari gereja-gereja di sekitar kita, mereka sudah dapat menghasilkan program-program yang dapat meningkatkan partisipasi warga dalam mengikuti peribadahan-peribadahan dan pelayanan di tengah-tengah gereja HKBP. Kita juga ingin mendorong supaya pendeta dan warga jemaat mengalami sebuah peningkatan kehidupan spiritualitas melalui pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan oleh HKBP di waktu-waktu mendatang. Secara organisasional, HKBP juga perlu lebih efisien, efektif, dan lebih berintegritas dalam seluruh aras pelayanannya, supaya gereja kita boleh menjadi gereja masa depan, bukan gereja masa lalu. Karena itu saya merencanakan beberapa hal yang perlu untuk dilakukan ke depan. Pertama, melaksanakan visi dan misi HKBP sesuai dengan aturan HKBP dan Renstra. Ini merupakan titik krusial yang tidak boleh tidak harus dilakukan oleh HKBP. Rencana strategis yang akan ditetapkan dalam sinode 2 hingga 8 Desember mendatang itu adalah sebuah pegangan yang tidak boleh diabaikan oleh setiap pimpinan HKBP. Pimpinan harus secara konsisten melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan di sinode HKBP yang dituangkan dalam rencana strategis HKBP. Karena itu, pimpinan HKBP periode 2024 hingga 2028 harus secara konsisten
mengimplementasikan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Sinuri yang akan kita laksanakan pada bulan Desember mendatang. Kedua, saya memiliki 11 agenda utama yang sudah saya tuliskan dalam bentuk buklet, nanti akan saya serahkan juga kepada Pungan Ama. Dalam ke-11 agenda utama yang akan dilakukan oleh Eporus HKBP yang terpilih, apabila Tuhan mengizinkan saya, maka 11 hal ini harus saya lakukan, terutama dalam memperkuat peran pastoral Eporus HKBP. Karena peran pastoral Eporus HKBP sangat penting. Sebagai seorang leader, seorang gembala, tentu dia memiliki posisi yang sangat sentral dalam rangka untuk menjadi teladan bagi seluruh pelayan dan seluruh jemaat. Eporus harus terus memiliki waktu yang cukup, memberikan ruang yang lebih besar bagi jemaat dan bagi pelayan-pelayan untuk dapat melakukan sebuah hubungan sinergis, membangun sebuah chemistry yang dapat untuk membangkitkan gairah seluruh jemaat HKBP dalam rangka untuk mengabdikan diri dan melayani di tengah-tengah gereja HKBP. Kemudian melanjutkan program sentralisasi keuangan HKBP yang telah berjalan dengan cukup baik. Dan saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada pimpinan kita sekarang. Tetapi tentu dengan melakukan berbagai penyempurnaan-penyempurnaan yang sangat diperlukan supaya sentralisasi bukan hanya milik para pelayan penuh waktu, tetapi sentralisasi juga menjadi bagian yang dapat dirasakan oleh seluruh warga jemaat HKBP. Karena itu barangkali ke depan perlu dilakukan evaluasi terhadap proporsionalitas persentase yang dibebankan kepada Huria dan kepada kantor pusat. Apabila hal ini disetujui dalam Sinode Gudang HKBP, tentu kita akan boleh melakukan terobosan-terobosan. Kemudian transformasi internal HKBP, pelayan dan organisasi. Sistem mutasi harus dengan komitmen yang tinggi diubah, bukan berdasarkan like or dislike, tetapi berorientasi kepada merit system. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Dan saya berjanji, apabila Tuhan mengizinkan, tidak akan melakukan apa yang sering disebut dengan balas dendam. Itu harus kita jauhkan. Gereja kita harus... Amang, sudah. Waktunya nampaknya 10 menitnya udah habis. Waduh, sayang sekali ya. Iya. Ya. Terima. Closing statementnya kami persilakan 1 menit. Ya, karena saya tadi ada buah kertasnya saya ambil lagi. Jadi closing statement saya, karena 1 menit aja. Apabila Tuhan memperkenankan saya terpilih menjadi Eporus HKBP, beberapa hal yang saya lakukan. Pertama, membuka telinga dengan selebar-lebarnya untuk mendengar masukan, usulan, bahkan kritik dari siapapun. Kedua, menggembalakan HKBP dalam semua aras pelayanan kita dengan prinsip bulus mula ulaun. Yang ketiga, melaksanakan mutasi dengan prinsip merit system dan menghargai local wisdom gereja HKBP, yaitu Parhaha Maranggion. Dan dengan ini kita tetap menjaga dan memelihara dengan baik local wisdom yang sudah ada di tengah-tengah gereja HKBP. Jadi jangan ada senior lagi, balik lagi ke gereja yang kecil. Ini bukan sikap yang terpuji, ini harus menjadi sebuah tantangan kita ke depan. Demikian, terima kasih.